إلى رضوان. اللهم صل على اللهم صل وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran baca kitab atau belajar kaedah-kaedah baca kitab yang dimulai dari dasar dengan menggunakan buku panduan Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah. Nah, kita masuk pada halaman 8. Kita masuk pada halaman yang 8. Lihat pada bagan khulasatu aqsamil ism. Ya. Ini kita sudah bahas, tapi tidak apa-apa kita ulang lagi karena masih ada penjelasan yang belum sempat dijelaskan pertemuan sebelumnya. Nah, lihat di sini ada pembagian isim. Ya, isim terbagi menjadi 3. Ada mufrad, tunggal, musanna, 2 yang diambil dari tunggal menjadi 2. Ada jamak, ya, yang diambil dari 2 dan 1 ini dijadikan menjadi jamak. Ya, jamak itu dikatakan jamak lebih dari 2, ya, atau lebih dari 2. Maka itu namanya jamak. Jamak ada jamak mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Nah, jamak muzakkar dan musanna yang muannas salim ini mempunyai tanda, ya, pada akhir sebuah kata. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan, jamak muzakkar salim punya tanda di akhir kata waw dan nun. Kemudian bisa juga ya dan nun. Dan huruf nunnya selalu berharokat fathah. Itu salah satu tanda. Ya. Kemudian jamak muannas salim ini tandanya hanya satu, yaitu diakhiri dengan alif dan ta di akhirnya, di akhir kata. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Ya. Seperti yang ada di gambar ini. Baik. Kemudian jamak yang terakhir, ya, jamak yang ketiga yaitu jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Jamak taksir, ya, ini tidak mempunyai tanda. Dia rusak dari mufradnya. Ya, rusak dari mufradnya. Daftarun, dafatiru. Ya, langsung tidak punya tanda khusus. Nah, kita sudah sampaikan cara mengetahui jamak mudzakkar salim dengan melihat mujam, melihat kamus, banyak meneliti kalimat-kalimat bahasa Arab dan banyak membaca kitab-kitab, ya. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim yang belum kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu jamak mudzakkar salim ini, ya, dia dihukumi seperti jamak muannas salim. Maksudnya dia menjadi muannas. Ya, dia hukumnya jadi muannas. Yang namanya jamak taksir. Dia hukumnya menjadi muannas. Yang coba kita lihat, yang sebelumnya jamak muzakkar itu sebelumnya dia di sini tidak ada tanda-tanda muannas pada mufradnya. Ya, pada mufradnya ini tidak memiliki tanda-tanda muannas. Berarti ini jamak terhukumi sebagai yang muzakkar. Daftarun. Artinya daftar. Daftar adalah daftarun buku tulis. Artinya buku tulis. Waladun.
Ya, coba lihat kalimat waladun, bentuk mufradnya ini, bentuk mufradnya laki-laki, waladun, anak laki-laki, ya. Tapi ketika menjadi jamak taksir auladun, maka hukumnya menjadi muannas. Sehingga nanti waladun, ya, auladun ini, kalau dalam sebuah kalimat kita tidak tidak mengatakan haza auladun, ya, tidak seperti itu kita katakan, tapi kita katakan dalam kalimat hazihi aulad, ya. Hazihi hazihi auladun, ya, kita katakan hazihi auladun, bukan haza, tapi hazihi, ya, tapi hazihi aulad. Karena kenapa? Karena jamak taksir berubah hukumnya menjadi muannas, ya, gitu. Ini selamanya seperti itu. Jadi harus mencocoki, ya, harus cocok dalam kalimat, nanti harus mencocoki. Kalau auladun itu jamak taksir, maka isim isyarah, isim isim mausulnya yang mencocoki dengan kalimat auladun, maka mencocoki juga dari segi jenisnya. Jenisnya muannas, maka isim isyarah harus muannas juga. Ini contohnya, ya, salah satu contohnya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti untuk yang tidak berakal isim isyarahnya itu muannas. Iya. Isim yang tidak berakal itu dihukumi sebagai isim muannas. Ya. Sebagai isim muannas. Baik. Simpan. Cukup sini? Ada pertanyaan? Insyaallah dari anak cukup. Baik, kita lanjut. Ada. Nah. Ya, kita lihat ini. Kemarin kita mereja lagi. Nah, ini ada isim yang ketujuh, yaitu al-maksur, ya, isim maksur. Apa itu isim maksur? Al-maksuru huwa kullun ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Jadi isim maksur itu adalah isim, bentuknya isim, ya. Kemudian dia juga mu'rab. Mu'rab itu yang berubah harokat akhirnya, ya, di harokat akhirnya. Dan juga di akhir kalimat mempunyai tanda alif lazimah, itu alif bengkok. Nah, seperti contoh ini, al-fatah, ini ada alif bengkoknya. Nah, alif, dan ini al-wusta.
Ini namanya alif lazimah, alif bengkok. Ya. Nah, dan sebelum alif lazimah ini, harokat huruf yang ada sebelum alif lazimah ini selalu selalu fathah. Tandanya selalu fathah. Baik, nanti penjelasan mengenai tanda tanya kita akan dapat ya. Intinya ini alamat-alamatnya, tanda-tandanya dari isim maksud. Nah, ini kita sudah jelaskan ya, panjang lebar pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita pindah pada isim yang ke-8, yaitu isim manqus. Nah, isim manqus ini kemarin kita sudah bahas juga. Apa itu isim manqus? Nah, isim manqus adalah huwa kullu ismin mu'rab akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun. Nah, jadi isim manqus itu adalah dia harus isim. Nah, harus isim. Kemudian dia tandanya harus mu'rab, berubah harokat akhirnya. Ya, di akhirnya berubah. Ini maksudnya harokat akhirnya berubah. Kemudian di akhir dari huruf dari kata isim manqus, yaitu dengan tanda adanya yaun lazimatun, adanya yaun lazimatun maksuratun. Apa itu yaun lazimatun maksuratun? Ya, yang ada pada isim manqus. Nah, ini contohnya al-hadi, az-zani, ini ya, ini namanya yaun lazimatun maksurah, ad-da'i. Kemudian setelah tanda yang tadi, tanda pertama yaun lazimatun, sebelum ya lazimah ini, yaun lazimah memiliki harokat akhirnya kasroh. Ya, harokat akhirnya kasroh. Tandanya salah satunya adalah diakhiri dengan harokat kasroh sebelum yaun lazimah. Ya, sebelum yaun lazimah. Dan sebelum dari kasroh ini ada tanda alif yang berdiri. Ada alif yang berdiri. Nah, maka kalau tanda ini, tiga tanda ini kita dapat pada umumnya ya, tanda-tanda ini pada umumnya kita dapat, maka ini sudah dipastikan adalah isim manqus. Ini isim manqus. Baik. Jelas sampai sini? Insyaallah jelas Ustaz. Nah, baik. Coba kalau jelas, coba sebutkan isim maksur. Apa itu isim maksur, Abu Afiyah? Isim maksur. Isim maksur adalah isim yang berubah kalimat berubah menjadi alif. Gimana? Isim yang di akhir huruf akhir kalimatnya Ya. dengan alif lazimah. Alif lazimah. Isim maksur, alif lazim. Maksur. Baru? Apa lagi? Dan huruf dan selalu berharokat fathah sebelum alif lazim.
Ya, sebelum alif lazimah berharokat fathah hurufnya ya. Sebelum alif lazimah. Itu namanya apa? Isim maf'ul. Maksu. Nah, baik. Nah, kalau Abu Khalid, ada Abu Khalid? Ustaz, bergabung Ustaz. Baru Nah, ahlan wa sahlan. hari ini. Selamat datang. Masya Allah. Sudah ada buku? Belum dapat, baru sampai di rumah Ustaz. Rencana Oh, masih Masya di cuma baca Ustaz. Baca di situ Nah. aja. Dekat. Jelas gambarnya ya? Di Ordo. Iya, Ustaz. Benar. Coba sebutkan jamak tanda. Sebutkan tanda jamak muzakkar salim. Apa saja tandanya? Sama muzakkar salim. Ya, apa saja tandanya? Jamak muzakkar salim. Baik. Jamak muzakkar salim tandanya dengan waw dan nun di akhir kalimatnya. Ya. Waw dan nun, dan juga tanda kedua adalah ya dan nun ya di akhir kalimat. Ya dan nun di akhir kalimat. Dan nunnya selalu atau pada umumnya berharokat fathah. Baik. Nah, mungkin jelas ya ini karena kita sudah ulangi. Ini kita merujuk sedikit. Kemudian kita masuk pada, atau ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita anggap berarti jelas ya. Kita lanjut. Ingat ya, jamak taksir itu dihukumi menjadi muannas ya. Jamak taksir dihukumi menjadi muannas. Ya. Dari waladun, padahal itu laki-laki artinya, tapi ketika menjadi jamak taksir berarti dia dihukumi bukan lagi laki-laki dari segi hukum, bukan zatnya. Ya. Kalau zatnya tetap laki-laki, tapi dari hukumnya dia dihukumi sebagai muannas. Baik. Kemudian kita masuk pada al-ismu allazi la yanqarif. Isim yang tidak menerima tanwin, dhammatain, kasratain, fathatain, dan juga tidak menerima harokat kasrah. Ini agak panjang sedikit pembahasannya. Ini kita mulai bahas ya sedikit karena nanti banyak kita dapati isim yang tidak ditanwin dan juga tidak dikasroh. Ya, nanti banyak kita dapati. Nah, contoh di sini ya. Tapi sebelumnya, apa itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau di sini tidak disebutkan tidak menerima kasroh. Tapi kalau di kitab Al-Jurumiyah, kitab Al-Mumti' Syarh Al-Jurumiyah, karya Syekh Muqbil rahimahullah, itu dijelaskan isim lazi la yansharif itu dia tidak menerima kasroh dan juga tidak menerima tanwin. Nah, baik. Jadi
ismul ladzi la yansarif ini kalau dia di kasroh, maka tanda kasrohnya dengan fathah. Tanda kasrohnya dengan fathah. Kalau dia di kasroh, tanda kasrohnya dengan fathah. Ya. Bukan dengan dikasrohkan. Kemudian kalau dia kasroh, kalau dia fathah, ya tetap fathah. Ya. Kemudian tidak menerima tanwin, ya. Alamat tanwin, ya. Fathatain, ya. Itu tidak ada atau kasroh tain. Tidak menerima ini, ya. Baik, jadi tidak menerima kasroh dengan tanwin. Nah, seperti mislu Aisyatu. Ini tidak boleh dibaca Aisyatun atau Aisyati. Tapi Aisyatu, Aisyata. Nah, mau fathah, mau kasroh dengan tetap disebutkan fathah. Baik, ya. Kalau Aisyatu, Fatimatu, ini masuk pada nama-nama yang muannas, ya. Nama-nama yang dihukumi nama-nama muannas. Coba kita lihat di sini. Nah, dia masuk pada nama-nama muannas, ya. Idza kana muannasan. Di sini disebutkan di kitab Al-Mumtashar Al-Jurmiyah. Nah, jika dia muannas, nama tersebut diganti muannas seperti contoh Hamzatu, ya, Maryamu, Aisyatu. Ini masuk pada isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak menerima kasroh, ya. Dia masuk pada tanda nama yang dihukumi muannas. Namun walaupun nanti ada nama laki-laki yang memiliki tanda muannas seperti Hamzatun, Hamzatu. Ini Hamzah, ya, nama laki-laki, ya. Kenapa kita tahu nama laki? Karena kenapa? Hamzah ini adalah salah satu dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia lafaznya muannas tapi zatnya itu muzakkar. Dan dia masuk pada nama-nama yang terhalang dari tanwin dan kasroh. Nah, baik. Kemudian contoh nama Ibrahim, Ismail, Sulaiman. Ini nama-nama a'jam. Nama tiga ini yang seperti ini modelnya nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, ajamiyah, ya. Seperti disebutkan idza kana ajamiyan zaidan ala salasati ahrufin, ya. Dia syaratnya nama-nama ajam. Syaratnya apa? Apabila dia ditambah, ya, dia ditambah 3 huruf. Nama-nama yang ditambah 3 huruf, ya, ditambah 3 huruf.
Contoh, di sini hurufnya ada 3 semuanya. Ibrahim, Hayamim, Ismail, Ain, Ya, Lam. Ya, Mim, Lam, Nun. Ya. Ini melebihi dari 3. Ya. Melebihi dari 3 nama, 3 huruf, maka dia dihukumi sebagai a'jami. Di sini disebutkan juga Ya'qub, ya. Karena yang seperti ini dijelaskan dia keluar dari bangunan bahasa Arab asli. Ya, seperti dijelaskan di sini Syekh Mukbil jelaskan rahimahullah, ya, khurujuhu an abniyatil Arabi, ya, keluar dari bangunan Arab, maksudnya dari lafaz-lafaz Arab. Ya, dia keluar seperti contoh ka Ismail, seperti contoh Ismail disebutkan. Maka yang seperti contoh-contoh ini itu masuk pada ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Nanti antum bisa lihat, ya, dalilnya dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat yang 163. Ibrahim ini bisa antum lihat pada surah An-Nisa ayat 163. Kemudian Maryam, nah ini Maryamu bisa antum lihat dalilnya pada surah An-Nisa juga ayat 171. Dia tidak ditanwin, ya, tidak menerima tanwin. Yusuf, ini antum bisa lihat semua dalilnya di Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang contoh selanjutnya yang terhalang dari tanwin dan kasroh, lafaz yang diakhiri alif dan nun, ya, alif dan nun, ini, ya, itu lafaz nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Sulaiman, ya, ini, ya. Maka ini nama-nama yang seperti ini tidak ditanwin, ya. Syaratnya apa? Di sini Syekh mengatakan idza kana maktuman bi alifin wa nunin zaidatain. Ya. Apabila setelah apabila lebih, ya, dari nama-nama ajam, ya, lebih dari 3, ya, lebih dari 3 huruf dan setelahnya ada alif dan nun, maka itu tidak ditanwin. Ya. Sulaiman, ini 3. Usman, Sulaiman, Marwan, ini disebutkan di dalam kitab ini Marwan, ya. Nah, ini lebih dari 3. Sebelum alif dan nun ada huruf 3. Nah, yang seperti ini terlarang dari kasroh dan tanwin. Ada yang bisa memberikan contoh lain dari selain buku ini?
Berarti Ustadz seperti yang ada hadis Nabi yang kemasukan huruf jer seperti yang an Aisyata. Begitu dia contohnya Ustadz ya. Ya, nah itu seperti contoh yang sering kita dengar. An Aisyata, juga ada an Abi Hurairata, bukan Hurairati tapi Hurairata. Nah, dia masuk pada nama-nama ajamiyun dan dia mu'annas. Seperti kayak itu tadi, Hamzah. Nah, ini Hurairah. Ini sama dengan Hamzah. Ini nama dalam lafaznya mu'annas. Ada tak marbutoh, tandanya kan? Tapi zatnya muzakkar. Abu Hurairah. Nah, baik, mungkin itu ya penjelasannya. Di sini Syekh mengatakan wasayati insyaallahu tafasiluhu. Insyaallah akan datang penjelasannya mengenai huruf-huruf isim-isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasur. Ismul ladzi la yanqur. Namun sekarang kita mulai buka memang sedikit demi sedikit sebelum Syekh yang menjelaskan lebih jelas. Ada pertanyaan? Abu Sofia? Jelas? Jelas. Abu Khalid? Jelas? Iya, Ustaz, jelas. Nah, jadi tandai aja ya kalau dapat nama-nama seperti ini. Ya, tandai aja dulu nama-nama yang seperti ini. Maka ini tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah. Semoga kita dapat memahami. Baik, kita lanjut. Coba baca ini. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca contoh ini? Dari sini. Silakan, siapa yang mau baca? Ustaz. Ya, tafadhol. Tamrinu itu Tamrinun. umumiyun. Nah, umumiyun. Ukur anwa. Please charge. Lord destroying the battery. Terus baca aja dulu. Ma'afis bima ya'ti jannatun muslihuna muslimuna ayatin al-ka'bain yadain al-fatawa wadijatu as-samawatu anwarun turuqun sufyanu al-mufti qulubuhum as-sa'i a'ma wadduha mutlihuna aradun sabiratun. Baik. Sekarang coba kita kan sudah bahas isim-isim ya, jenis-jenis isim. Ada isim mufrad, isim musanna, jama',
jamak muzakkar, muannas, jamak taksir, isim manqus, isim maksur, ya. Isim manqus, atau isim maksur dulu, kemudian isim manqus, kemudian ismul ladzi la yansarif, ya. Ismul ladzi la yansarif. Ada 9 isim yang kita sudah pelajari, ya. Baik. Ismul mufrad, ismul musanna, dan seterusnya hingga terakhir ismul ladzi la yansarif. Sekarang coba sebutkan, ya. Coba Abu Afiyah sebutkan jenis, ya, dari kalimat-kalimat ini, ya, dari kata yang ada di bawah ini. Ya, ini coba sebutkan. Ini dari ke sini, ini sebutkan semua ini. Sebutkan semua. Ini 4. Coba. Sebutkan isim apa dia. Ini semua isimnya. Tidak ada fi'il. Jannatun mufrad, isim mufrad. Baik, mufrad. Muflihuna isim jamak, Jamak. mudzakkar salim. Terus Muslimuna sama Ustaz, isim mudzakkar salim. Ayatin isim muannas, ayatin isim muannas salim. isim muannas. Muannas salim. Ya, Isim muannas salim. Baik. Enggak. Kalau saya tidak salah, ayatin ini isim maksur dari mufradnya apa namanya, ayat, ya, dari mufradnya ayat. Iya, kalau saya tidak salah seperti itu. Ini dia bentuknya jamak taksir, tapi bisa juga dibilang jamak muannas salim karena ada tanda alif dan ta. Baik. Nah, selanjutnya Abu Khalid, silakan sebutkan ini. Ini jenis isim apa? Al-Ka'baini. Al-Ka'baini. Iya, ini jenis isim apa? Isim Ini ingat ya tandanya ya. ya dan nun. Muzanna. Musanna. Iya. Isim Musanna. musanna. Naam. Nunnya selalu apa? Selalu kasroh. Tandanya salah satu identitas. Nah, Iya. Yadaini. Ya Ustaz. nah, Isim muzanna. musanna. Iya, Ustaz. Muzanna. Musanna. Musanna. Yadaini. Yadaini apa artinya? Dua tangan. Dua tangan. Ya. Al-Ka'baini, dua mata Dua. kaki. Kaki. Ka'bun, ya, itu mata kaki. Kalau dua mata kaki, Ka'baini. Ka'baini. Nah, tinggal ya dan nun. Baik. Selanjutnya, ini Al-Fatah, isim apa? Al-Fatah. Ya.
Enggak. Isim. Sim. Al-Fatawa apa? Al-Fatawa. Ingat tandanya ya? Fatawa. Isim maksur. Fatawa. Isim Maksur. isim maksur. Nah. Selanjutnya ini Khadijatu. Khadijatu. Nah, Khadijatu. ini apa isim apa? Isim muzakkar. Belum lama Salim. kita. Isim muzakkar salim. Ah, isim muzakkar salim. Kalau muzakkar kan laki-laki. Oh iya. Tidak ada tanda-tanda Muannas muzakkar. muannas salim. Ah, masih salah juga, masih keliru. Yang terakhir kita bahas tadi, isim terakhir kita bahas. Al apa lagi? Ismul ladzi la ya. Ismul ladzi. Gitu. Iya. Iya. Ah, nah, betul semua, masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya siapa? Abu Zubair. Ini di bawahnya. Sebutkan jenis-jenis isim apa ini? Taib Ustaz. Nah, Samawatu. Jamak muannas salim. as-samawatu. Jamak muannas salim. Jamak. Muannas salim. Muannas salim. Baik. Tandanya Dengan alif baru ta. suara antum putus-putus. Alif dan ta di akhir. Nah, selanjutnya ini Anwarun. Jamak taksir. apa? Anwarun. Jamak, Jamak taksir. jamak taksir. Mufradnya apa ini? Naharun. Hah? Naharun. Anwarun. Mufradnya Mufradnya apa? naharun. Coba sebutkan. Hah? Naharun. Bukan naha ini. Bukan anha. Oh, anwarun. Anwarun. Ini dari kata baik. nah lupa. Selanjutnya. Ini Turukun. turukun. Ini apa? Jenis apa? Isim apa? Jamak taksir sama. Tunggu nanti. Jamak Taksir. Turukun. jamak taksir. Baik. Mufradnya apa? Torikon. Torikun. At-tariqu. Toriku. Torikun. Yang berarti itu metode. Artinya metode atau jalan. Nah, Sufyanu. Nah, ini siapa? Isim ladzi ila yang sorry. Isim yang tidak ditanwin. Ismul ladzi la yang qarif. Tandanya Ada alif dan nun di akhir. naam di akhir. Dan dia Dan berupa dia nama non Arab. nama. Naam. Baik, selanjutnya terakhir Abu Sofia. Ini yang di bawahnya. Al-Mufti. Al-Mufti. Tim manqus. Tandanya Ya. Ya maksur. Ya lazimah. laun La yaun lazimatun. ya lazimah. Baik. Ini qulubuhum apa ya? Ya, Qulubuhum cuma taksir.
jamak taksir. Ini qulubun. Baik. Ini kalau ini apa ini? Yang ini. Qulubuhum Ini. domir. Ya, ini domir namanya ya. Betul. Baik. Selanjutnya Ini manqus. isim manqus. Terus maksur. Nah, isim maksud. Baik. Kemudian wadduha. Nah ini pas. Abu Afiyah, wadduha. Ini isim Isim al-maksur. isim maksur. Baik. Ini Abu Khalid yang ini. Muslihun ini. Isim apa? Abu Khalid. Ada Abu Khalid? Ustaz. Ya. Muslihun. Muslimun. Ini isim apa? Jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Ada waw dan nun. Ada waw. Abu Zubair ini. Maradun. Maradun. Mufrad. 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 Nah. Kemudian terakhir Abu Sufyan. Sabiratun. Isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah. Ya, jadi kita sudah alhamdulillah sudah pelajari ada 9 isim yang kita telah pelajari. Nah, ada 9 isim. Itu nanti tolong dihafalkan isim-isimnya. Isim mufrad, isim musanna, isim jamak, isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, isim maksur, isim jamak taksir, isim maksur, isim manqus, dan ismul ladzi la yansarif. Baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Itu Anda belum jelaskan artinya tadi ini ya. iya Anwar Artinya di bawah ini jannatun ya surga. Muflihun orang-orang yang sukses. Ya. Muslimun ya kaum muslimin. Ayatin ini ayat-ayat. Ya. Al-Ka'baini dua mata kaki, Ka'bun mata kaki ini. Yadain dua tangan. Al-Fatawa ini pemberi fatwa. Ini apa? Al-Fatawa fatwa. Ya, apa fatwa? Baik. Khadijat ini nama orang. As-samawat ini langit. Anwarun ini dari kata nawara nurun. Berarti cahaya. Turukun dari torikun Jalan. ya jalan atau metode. Sufyanu nama orang. Al-Mufti pemberi ini al-Mufti pemberi fatwa. Qulubuhum ini qalbun ya apa namanya hati. As-sa'i ini artinya pengantar ya pengantar pemberi ya pokoknya sama dengan pengantar. A'ma orang yang buta
Kemudian ad-duha, waktu duha, ya. Surah Ad-Duha, ya. Wad-duha, waktu demi waktu duha. Muslihun, orang-orang yang memperbaiki dari kata solaha, orang-orang yang memperbaiki. Maradun, penyakit, ya. Sabiratun, wanita-wanita yang sabar. Jamak apa? Sabar. Ya, sabar. Baik. 6, ya. Tidak ada yang dijawab, tanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Semoga dapat dipahami apa yang kita telah jelaskan tadi ya. Nah. Yang lain tolong dimatikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu peserta yang lainnya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang baru. Ya. Kalau tadi sebelumnya kita sudah pelajari huruf, isim, apalagi jamak dan seterusnya kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-11 ya. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca ini? Selain yang sudah baca tadi? Baik, Abu Afiyah, tafadhol dibaca. Bismillah. Al-i'rab Wal bina'u. Al-i'rab wal bina'u. Al-i'rab huwa tagyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Mislu hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Terus dua. Al-bina'u huwa lazumu awakhiril Al-bina'u luzumu awakhiri lukalimi halatan awakhiril kalimi halatan wahidatan mislu huwa anta nahnu ana hadhihi. Baik. Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rab ini berubah. Diartikan aja berubah harokat. Berubah harokat akhir. Dari mu'rab itu maksudnya berubah harokat akhir. Wal bina'u ini tetap mau dalam keadaan apapun harokatnya begitu ya begitu. Ya kalau dia domah, fathah dan seterusnya. Tidak ada berubah. Ya. Baik. Di sini ya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah menjelaskan i'rab adalah ya berubahnya akhir kalimat ya dengan sebab masuknya amil. Amil itu yang merubah kalimat akhir harokatnya. Amil atau dia penyakit ya, bisa dia menyakiti atau gimana ya cara pendekatan pengubah ya, dibilang aja pengubah. Ini al-amil yang mengubah suatu huruf ya, yang merubah suatu huruf. Baik, bisa dengan sebab masuknya pengubah.
Nah, contoh di sini mislu. Kalau bahasa Indonesia misal. Jadi misal itu diserap dari bahasa Arab yaitu mislu. Ya, mislu. Coba Abu Khalid baca ini. Ada Abu Khalid. Saya cari. Harus Ustaz, cuman gambar saya hilang. Karena hilang gambarnya Ustaz. Oh, Saya enggak tahu. Iya. baik. Nggak bisa Saya di cari lagi. Ustaz. Nggak bisa dibuka Iya. lagi ya? Iya Ustaz. Atau kenapa Ah. ini saya punya HP? Saya cari Ustaz. Baik, coba keluar ulang baru masuk lagi. Mungkin Iya, saya coba keluar dulu Ustaz. Iya, nanti masuk lagi. Baik. Coba lanjut baca Abu Afiyah. Coba. Ini. Gimana? Ini. Ada talibun. Ya, hadza talibun. Perhatikan kalimat talibun. Ini harokatnya dhammah tain. Ya, harokatnya tanwin. Ya, dhammah tain. Ya. Ada hadza sebelumnya. Hadza talibun. Ini seorang siswa. Gambarnya. Ya. Kemudian lanjut Abu Zubair baca yang ini. Ra'aitu taliban. Ra'aitu taliban. Nah, ini sudah jadi lagi apa? Fathatain, ya. Fathatain. Sudah jadi lagi fathatain. Yang sebelumnya adalah dhammatain, harokat akhirnya. Ya. Menjadi fathatain. Ya. Karena ada pengubah. Yang pengubahnya kalimat ini yang mengubah. Kalimat ini yang mengubah talibun menjadi taliban. Menjadi taliban. Ini ada hukumnya, mansub ya. Nanti kita akan jelaskan hukumnya insyaallah. Intinya yang dibilang amil ini, amil itu kalimat yang merubah ya. Kalimat yang merubah isim setelahnya. Kalimat yang merubah harokatnya, harokat akhir. Yang merubah dari talibun menjadi taliban kalimat ini. Ya, kalimat ini yang berubah. Ra'aitu. Ya, baik. Kemudian coba lagi Abu Sofia yang ini. Marortu bi talibin. Marartu bi talibin. Ya. Bi talibin berubah lagi jadi kasrah tain. Karena ada yang rubah huruf B. Huruf B ini, huruf B. Ya. Catat ya, huruf B ini dia adalah huruf jar. Huruf yang mengkasrahkan isim. Ya, mengkasrahkan isim. Harokat akhir dari kalimat huruf akhir dari sebuah kalimat. Kalau ada di ini berarti pasti dia mengkasrahkan harokat akhir pada suatu huruf. Nah, jadi yang dibilang amil yang merubah ini, amil yang merubah huruf dari harokat satu ke harokat yang lainnya karena ada perubahannya. Ada yang merubah yang ini ya, yang namanya merubah. Ini ya, kalimat ini ra'aitu ya, haza ini yang merubah. Haza talibun. Ini siswa. Ini harokatnya dhammah tain. Kemudian ra'aitu taliban, ini fathatain. Marartu bi talibin, ini kasrah tain. Yang merubah tadi ini ya, ada yang ini yang merubah. Nah, ya, ini berubah. Baik, isim-isim yang berubah harokat
akhirnya dengan sebab masuknya pengubah. Baik. Nah, yang penting itu kita hafalkan isim-isim yang dia tetap harokatnya, itu paling penting. Kalau kita sudah hafal isim-isim yang tetap harokatnya, yang lain isim-isim yang berubah macam qalibun, kemudian kursiyun, kitabun, itu gampang ditahu ya. Karena kita sudah hafal isim mad. Nanti kita lihat isim mad. Saya. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada, kita lanjut. Sekarang Abu Sofia, tafadhol, antum baca ini. Yang al-bina. Ya, ini. Noted. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan mislu huwa anta nahnu ana tabi'i Nah, hadhihi. baik, jazakallah khair. Ya, nah. Al-bina'u, tadi kita sudah singgung bina sebelumnya. Al-bina'u, bina itu, ya ini istilahnya. Bina itu istilah dalam ilmu. Al-bina'u, ya adalah, ya, tetapnya kalimat akhir dalam satu keadaan, ya, tetapnya suatu kalimat dalam satu keadaan, dia tetap, ya, tidak ada perubahan, ya, tetap seperti itu harokatnya, seperti tadi kita sudah singgung, ya, tetap, ya, akhir kalimat dalam satu keadaan, ya, dia tetap tidak berubah walaupun dia kemasukan yang amil ini, walaupun dia dimasuki amil ini, ya, walaupun dia dimasuki amil. Baik. Di sini mislu contohnya huwa, ya, huwa tetap huwa, tidak berubah harokatnya. Contoh, kita kasih contoh ya. Kita berikan contoh macam masuk huruf jar. Baik. Mim ini adalah huruf jar yang mengkasrohkan isim setelahnya. Ya, isim setelahnya. Min huwa. Ya, harusnya dibaca kalau mengikuti aturannya, harusnya ini dibaca min huwi. Ya gitu. Tapi ini masalahnya, huwa ini adalah isim yang mabni, ya, tetap dalam satu keadaan harokatnya. Harokatnya tetap di atas fathah. Di atas fathah. Min huwa, dari dia. Tidak dibaca min huwi. Tidak ada bacaan seperti itu. Ya, tetap dia min huwa. Ya. Dan amil-amil seterusnya. Apa saja kalimat yang sebelum huwa ini, ada kalimat di sini, ada kalimat apa saja kalimatnya, ya. Huwa itu tetap harokatnya fathah. Ya, ada yang berubah. Bukan berubah huwi atau hu, tapi tetap huwa. Nah, begitu juga anta.
Kalimat anta. Ya. Anta tetap anta. Mau apa saja ya yang ada yang sebelum kalimat anta ini, sebelum kalimat anta ini, apa saja huruf yang ada di belakangnya tetap tidak merubah harokat akhirnya. Tetap harokatnya itu tetap anta di atas fathah. Nah, tetap anta. Ya. Atau anti. Kalau anta kan untuk muzakkar. Kalau anti untuk muannas. Jadi kalau anti tetap anti. Apa saja huruf yang ada, kalimat yang ada di belakang ini, di belakang anta atau di belakang anti, maka kalau anta tetap pada fathah. Tetap pada fathah. Tidak berubah. Ya. Baik. Anti juga tetap dalam kasroh. Dalam kasroh. Ya. Tidak ada perubahannya. Min anti. Ya, dan seterusnya apa kalimatnya? Anta, anti. Tetap seperti itu. Kalau anti dengan kasroh. Tandanya tidak ada berubah-berubah. Anta tetap. Ya. Nahnu. Nahnu juga ini tetap di harokat akhir dhammah. Nahnu, nu, ya. Tetap nahnu. Ya, tetap dhammah. Tetap pada posisi dhammah. Apa saja kalimat sebelum nahnu ini tetap dia posisi dhammah. Ya. Begitu juga ana. Ana tetap ana. Fathah. Setelahnya ada alif. Ana. Tidak ada ani. Anu. Ya. Tidak ada ya. Tetap ana. Hazihi juga. Hazihi. Tetap hazihi. Hi. Pada harokat kasroh. Ya. Haza juga. Haza tetap pada harokat fathah. Ya, tidak ada yang berubah. Selain dari, jadi nanti ada masuk penjelasannya isim-isim mabni. Ya, isim-isim yang tidak berubah, yang tetap akhir harokatnya itu akhir kalimatnya dengan satu keadaan. Maksudnya akhir harokat. Ya, akhir harokatnya tetap dalam satu keadaan. Halatan wahidatan. Baik. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah dari anak Abu Sofia? jelas Ustaz. Ya, Ustaz. Abu Khalid? Yes, Ustaz. Sudah, Ustaz. Iya. Jelas ya penjelasan ini? Iya. Jelas, Ustaz. Baik. Jadi kalau dapat kalimat-kalimat yang mabni, ya, kalimat mabni itu ini ya, ini semua mabni, tetap dalam satu keadaan harokat akhirnya, ya, tetap dalam satu keadaan harokat akhirnya. Kalimat ini kalau dapat dalam baca kitab dalam bahasa Arab tetap begitu harokatnya. Ini juga haza, huwa, hiya, tidak ada hiyu, ya, tapi tetap hiya, ya. Ini yang ini empat ini namanya, karena kemarin kita sudah pernah bahas, ini adalah
domir. Huwa huma hum, hiya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Semua domir 14 itu tetap dalam harokat yang begitu. Akhirnya tidak ada berubah. Ya, huwa huma hum, hiya huma humna, anta anti antuma antum, antum anta anti antuma antum, ana nahnu. Itu semua 14 domir tetap begitu harokatnya. Ya, maaf, afwan ya. Ada yang sudah Abu Afia, antum sudah hafal domir yang 14 ini? Insyaallah. Karena itu. Baik, coba Anda sebutkan. Apa? Huwa huma hum, hum ana, Huwa huma hum, hum hiya huma hum, anta antuna antum, anti antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik. Baik. Naam. Kalau Abu Khadijah, Abu Khalid sudah hafal domir 14 huwa huma hum? belum Ustaz, baru. Berarti silahkan segera dihafalkan. Ya, karena itu penting sekali. Ya. Selalu dalam bahasa Arab itu tidak pernah lari, tidak pernah keluar dari domir 14. Yang domir 14 itu tidak pernah keluar. Selalu ada disebutkan. Makanya perlu kita mulai menghafalnya. Ya. Kalau ini haza, hazihi, ini isim isyarah. Kata tunjuk dekat, karena sudah kita bahas pada adanya. Ini haza untuk laki-laki, muzakkar berakal atau tidak berakal sama saja. Hazihi juga sama untuk perempuan berakal ataupun tidak berakal. Nah, jelas ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik. Ini kita artikan dulu. Tadi belum kita sebut artinya. Haza talibun. Ini siswa atau murid. Ya. Ra'aitu taliban. Saya ra'ai, ini ra'a ini melihat. Saya melihat siswa. Marartu bi talibin. Saya melewati siswa. Atau murid. Ya. Huwa artinya dia, anta artinya Anda, kamu. Nahnu kita, kami. Ana, saya. Haza, hazihi sama artinya ini. Baik. Ya, tolong ditanyakan ya kalau ada yang tidak diketahui atau kurang jelas. Seperti juga dari mufrodat yang ada, tolong ditanyakan artinya. Karena kita pentingnya mengumpulkan mufrodat. Penting sekali mengumpulkan mufrodat. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan
ya pembahasan tentang tanda-tanda dhammah, kasrah, fathah dan sukun ya. Ini ya, insyaallah. Kita akan masuk pada pembahasan ini pada hari Senin insyaallah taala. Baik, sekali lagi di sela-sela waktu kosong kita silakan murojaah di YouTube ya, karena ini insyaallah akan diupload di YouTube, atau murojaah mandiri, dibaca-baca, dilihat-lihat aja dari awal yang kita sudah pelajari sampai malam ini, silakan diulang-ulang karena bahasa Arab itu ini sangat-sangat penting pengulang-ulangan, harus selalu diulang-ulang ya, belajar kaidah-kaidah bahasa Arab itu ya, harus sering diulang-ulang karena 1-2 kali itu kita ya belum bisa paham tapi tidak paham yang di atas IQ rata-rata. Nah, ya jadi ana tekankan karena ana alhamdulillah ya pengalaman belajar itu dari dasar sekali itu berat kalau kita tidak ulang-ulang. Makanya harus diulang-ulang terus, di murojaah terus. Nah, jangan pasti bosan. Kalau ada rasa bosan dilawan. Begitu. Makan terus juga bosan. Mau makan terus ayam ya, dikasih uang terus 1 juta tiap hari pasti bosan. Atau mungkin beda ya. Nah, ya. Mungkin sampai di sini aja pembahasan kita. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah. Ya. Begitu aja ya. Sudah jam 10:10 ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.